Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Repa Tulisni, NPM 19219191072 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nama sekolahnya SMPN 1. Mata pelajarannya yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan atau Penjaskes. Kelas atau semesternya yaitu kelas 8 atau semester 1. Mata pelajaran pokok senam lantai atau senam dasar. Alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Untuk RPP lama yaitu selalu ada kompetensi inti, dan kompetensi inti itu selalulah sama antara RPP lama dan RPP baru. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya ada beberapa, dan untuk RPP lama dan RPP baru itu sama KI dan KD-nya. Yang membedakan RPP lama dan RPP baru yaitu mengenai penjelasan pembelajarannya, lalu ada juga penilaian. Untuk pembelajarannya ada 4 materi yang diambil, yaitu ada gerakan guling depan atau roll depan, gerakan guling belakang atau roll belakang, ya, lalu ada gerakan sikap lilin dan gerakan kayang. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pendekatan ilmiah, pendekatan kooperatif. Media pembelajaran yang digunakan juga untuk medianya ada visualisasi gerakan senam lantai. Alat dan bahannya yaitu tentu saja ada matras dan arena atau halaman. Lalu sumber belajarnya atau sumber pembelajaran ini dari buku Penjaskes SMP kelas 8. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, yang pertama ada pendahuluan 25 menit, yaitu untuk menyiapkan peserta didik dalam barisan 4 bersyaf ataupun lebih, lalu dipimpin berdoa untuk keselamatan pembelajar, mengecek kesehatan atau menanyakan peserta didik, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk hari ini, memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat aktivitas senam lantai untuk kebugaran jasmani, melakukan apersepsi dengan membandingkan gerak benda dengan bentuk bulat, segitiga, dan persegi, menganalogikan gerakan benda yang dapat dilakukan manusia. Lalu melakukan pemanasan dalam bentuk bermain aksi-reaksi, penguluran, pelemasan, penguatan diutamakan untuk otot-otot yang akan banyak digunakan. Lalu untuk kegiatan inti yaitu ada beberapa. Peserta didik memperhatikan penjelasan mengenai peraturan keselamatan dari guru. Setiap anggota kelompok bergantian meniru gerakan benda berbentuk bulat. Lalu kita juga di RPP lama ini menjelaskan beberapa rangkaian atau langkah-langkah melakukan gerakan guling depan, guling belakang, sikap lilin, dan gerakan kayang. Mulai dari sikap berdiri, menggulingnya harus bagaimana, sampai ke sikap akhir lagi. Semuanya ada tahapan-tahapan untuk melakukannya secara benar. Dan tahapan tersebut pasti dimulai dari awal sampai dengan akhir gerakan itu.
serta cara menolong supaya peserta didik tidak mengalami cedera. Lalu tentu saja penutup. Untuk penutup di sini peserta didik melakukan pelemasan dan pelepasan, lalu peserta didik bersama gurunya melakukan refleksi, yaitu tentang tanya jawab. Dan peserta didik juga menyimpulkan konsep gerakan mengguling dan gerakan keseimbangan serta merangkai gerakannya. Lalu di akhir, guru dan peserta didik berdoa bersama dan setiap kelompok mengembalikan alat ke tempat penyimpanan dengan tertib. Untuk penilaian sendiri, yaitu ada menjelaskan gerakan rangkaian guling depan, guling belakang dengan benar, lalu kayang dengan benar, dan sikap lilin. Kriteria penilaian juga ada beberapa, yaitu untuk penilaian sendiri ada pengetahuan, kriteria penilaian, petunjuk penilaian, dan penskoran keterampilan. Jadi penilaian di sini harus ada beberapa penilaian untuk peserta didik. Lalu untuk di RPP baru sendiri tidak jauh berbeda dengan RPP yang baru. Di RPP lama lebih dijelaskan mengenai sikap awal melakukan sampai dengan sikap akhir. Tetapi untuk di RPP baru lebih disederhanakan, yaitu hanya disebutkan beberapa gerakan untuk melakukannya. Untuk melakukan gerakan guling depan, guling belakang, sikap kayang, dan sikap lilin hanyalah disebutkan gerakannya saja. Lalu gerakan penutupnya juga tidak jauh berbeda. Dan penilaiannya itu ada tes pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.